Baik, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ya. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Saya membaca demikian firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kalau memperhatikan teks ini, saya membuat ada kata-kata penting yang saya garis bawahi di sana. Ada kata dan bersyukurlah ayat 15. Lalu ayat 16 kamu mengucap syukur. Lalu ayat 17 sambil mengucap syukur. Sehingga tema kita hari ini, saya memberi tema teruslah bersyukur. Ya, teruslah bersyukur. Karena memang kalau kita melihat di dalam teks bahasa asli yang digunakan adalah menggunakan modus imperatif present ya, present aktif ya, imperatif present aktif artinya sesuatu yang harus dikerjakan secara terus-menerus. Dalam arti mengucap syukur itu bukan sesuatu yang berkala, bukan, tapi yang terus-menerus. Jadi kapan saja dalam kondisi apapun kita harus belajar mengucap syukur. Nah, bersyukur, kalau saudara lihat di sana, itu dari kata eukariste ya. Apakah itu? Dikatakan mampu menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup, baik itu suka atau duka. Ya, dengan berpegang dan yakin bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu mengucap syukur. Jadi mampu menerima segala sesuatu. Tapi harus diarahkan kepada Tuhan. Ini diizinkan Tuhan apa enggak? Jadi kalau itu karena keteledoran kita pun sebenarnya harus belajar bersyukur juga ya. Kita teledor atau bagaimana, kita juga harus belajar mengucap syukur. Nah, sehingga kalau ini kita percayai Bapak Ibu, makanya dikatakan di sana bersyukur itu harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup ya, gaya hidup. Bukan sekedar sesuatu yang kita bicarakan begitu saja, tetapi bersyukur harus terpancar dari dalam hati kita yang bisa dilihat orang lain dalam hidup kita. Jadi saudara itu atau saya ya, kita ini orang yang mampu bersyukur atau enggak akan kelihatan dari mana? Dari raut wajahnya. Ya, dari raut wajahnya. Atau kita ini orang yang mampu, istilahnya orang Jawa itu nerimo katanya. Nerimo itu bagian dari bersyukur juga. Ya, itu juga akan kelihatan dari sikap kita, dari gaya kita. Nah, itu sebabnya dikatakan teruslah bersyukur. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dicatat di dalam teks kita ini. Cara yang pertama adalah biarkan damai sejahtera Kristus terus berkuasa dalam hati kita. Nah, ini cara yang pertama. Sekali lagi, biarkan damai sejahtera Kristus terus berkuasa dalam hati kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 itu, artinya begini. Kita harus membiarkan Kristus memerintah dalam hati kita supaya damai sejahteranya melingkupi kita. Jadi, orang yang mampu bersyukur itu maksudnya begini. Dia harus hidup dalam situasi yang damai. Nah, dia bisa damai ketika dia menghadirkan Kristus di dalam hidupnya. Nah, sehingga kalau kita lihat damai sejahtera memang dari kata shalom dalam bahasa Ibrani, dari kata erene dalam bahasa Yunani, lalu dalam bahasa Inggris dikatakan peace. Semuanya terjemahnya adalah perasaan nyaman. Nyaman, tenang. Apakah nggak ada masalah? Ada masalah. Apakah tidak ada persoalan? Ada persoalan, tapi dia bisa nyaman. Ya enggak? Bisa nyaman, atau istilah yang dipakai dalam dunia kepemimpinan itu katanya bisa survive. Ya, bisa survive dia, bisa menikmati segala sesuatu dengan tenang. Nah, rahasianya sebenarnya nyaman karena Kristus ada di dalam hati kita. Meskipun banyak hal yang harus kita alami. Jadi karena ada Yesus dalam hati kita, itu yang membuat nyaman, itu yang membuat tenang, itu yang membuat kata dasarnya tadi adalah damai sejahtera itu. Nah, dalam arti kita tidak boleh membiarkan masalah, kesedihan lebih dominan menguasai hidup. Ya,
Tetapi kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus berkuasa dalam hati kita. Jadi jangan membuat masalah jadi besar. Ketika kita membuat masalah kita jadi besar, melampaui segalanya Bapak Ibu, itu yang membuat orang kehilangan damai sejahtera. Jadi kering hidupnya. Tapi ketika kita mempersempit, jadi ruang lingkup masalah itu jangan terlalu banyak dikasih space-nya dalam hidup kita. Ya kan? Jadi masalah itu jangan terlalu diperlebar dalam hidup kita. Ketika itu diperkecil, maka roh Tuhan itu atau roh kita dengan roh Tuhan akan menyatu. Di sanalah kuasa dari damai sejahtera itu akan jauh lebih besar dominannya dalam hidup kita. Nah, makanya dikunci dengan kata kita harus sadar bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Makanya kita pilih Yesus. Karena Yesus itu adalah sumber damai. Ya kan? Dan dia mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai juga. Nah, dengan catatan kalau kita pilih Yesus karena memang di Yesus itu sempurna, perfect semuanya. Gak ada yang gak perfect dalam Yesus. Dan bahkan Alkitab itu mengajarkan kita ini dikatakan kita menuju kesempurnaan di dalam Yesus. Jadi semakin hari seharusnya kita semakin disempurnakan di dalam Yesus, termasuk persoalan yang berkaitan dengan damai sejahtera. Nah, teruslah bersyukur. Bagaimana caranya? Cara yang kedua adalah biarkan perkataan Kristus selalu tinggal di antara kita. Ya, biarkan perkataan Kristus selalu tinggal tinggal di antara kita. Ayat 16. Artinya gini, kita semua harus hidup di dalam firman. Saya selalu menekankan Bapak Ibu, ini awal tahun ya. Pembacaan firman itu harus terdiri dari yang pertama, renungan pribadi kita. Renungan pribadi itu mungkin saudara baca saat teduh, ya sambil baca Alkitab, ada saat teduhnya, ada penjelasannya, boleh. Dari mana saudara dapat, boleh. Yang kedua, saudara harus punya pembacaan rutin yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Ya enggak? Kalau enggak bisa baca rutin, tinggal beli Alkitabnya. Ada Alkitabnya dijual, pergi ke lembaga Alkitab Indonesia atau di toko-toko buku Kristen. Itu sudah sesuai dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan 365 hari. Ya. Lalu yang ketiga, saudara harus punya 1 kitab yang dipelajari mungkin secara berkala. Setiap bulan, apakah 3 bulan sekali. Tapi secara berkala kita belajar dari teks-teks itu. Nah, kenapa? Karena ternyata dikatakan perkataan Kristus itu semuanya ada dalam firman itu. Perkataan Kristus itu dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Artinya tulisan yang tertulis. Jadi ketika saudara membaca teks yang dalam Alkitab ataupun di Alkitab digitalnya kita itu Bapak Ibu, itu semua adalah teks-teks yang disebut dengan teks yang tertulis. Kelihatannya mati, tetapi ketika kita membacanya, kita mendengarkannya, kita mengalaminya, itu yang disebut itu jadi rema dalam hidup kita. Ya, jadi bukan ketika kita membaca, tapi ketika ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, terkoneksi dengan roh kita, maka di sanalah kita bertemu dengan rema. Dan rema itu luar biasa. Ya, kalau logos itu kan cuma dibaca. Kalau kita suka baca ini kan kacamata kita pada tebal semua di ruangan ini. Ahli baca semua Bapak Ibu. Ya, ahli baca semua ya. Ya, atau ahli baca atau udah kena radiasi, saya nggak tahu juga. Kacamatanya pada tebal. Saya juga kacamatanya tebal juga. Ya, tetapi apapun itu, ketika kita membaca biasa saja, nggak lebih seperti teks biasa. Tapi bedanya Alkitab itu Bapak Ibu, ketika kita membaca, itu Roh Kudus menaungi kita, itulah yang memunculkan rema dalam hidup kita. Dan itulah yang dikatakan, logos dan rema itu harus tinggal di antara kita. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita mampu mengucap syukur. Ketika saudara sakit hati, saudara kecewa, saudara dikecewakan, saudara di-drop dari mana-mana, dan saudara tidak diterima satu dengan yang lain, ketika saudara logos itu berbicara kepada kita lewat remanya itu, itulah yang membuat kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tujuannya dikatakan supaya kita semakin berhikmat. Jadi kalau perkataan Kristus itu tinggal di antara kita gini, kita akan semakin berhikmat. Berhikmat dalam hal apa? Yang pertama, mengajar. Kita bisa saling mengajar satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua adalah saling menegur. Kita menegur. Ketika orang salah, jangan tegur. Oh, lu begini sih. Lu nggak mampu memang. Kamu lulus dari universitas manakah? Ya kan? IP-mu berapa gitu. Itu akan melukai hati kita itu. Tapi ketika firman yang kita pakai untuk menegur, itu akan apa? Menguatkan kita. Tapi ternyata perkataan Kristus itu juga yang memampukan kita untuk apa? Memuji. Jadi kalau ada perkataan Kristus yang tinggal dalam hati kita,
hati kita ini penuh dengan satu, mazmur, yang kedua puji-pujian, dan yang ketiga adalah nyanyian rohani. Mazmur itu kalau di jemaat mula-mula Bapak Ibu nggak kayak kita ya. Kalau kita kan kita baca. Kalau mereka nggak, itu dinyanyikan. Makanya kan ada yang ke kiri, ada yang masuk ke dalam. Nah biasanya gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, gitu. Nanti disautin lagi, ya. Lalu diakhiri dengan kata amin. Itu harus dimazmurkan. Nah kalau dibilang puji-pujian, nah ini puji-pujian ini yang modelnya kontemporer itu, yang mulai hadir, ya kan? Yang mulai seperti tadi nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi itu kan nyanyian yang disebut nyanyian apa? Kontemporer. Itu puji-pujian. Ya, puji-pujian yang bisa menggugah hati kita, yang bisa membuat kita, oh iya ya, pujian ini benar-benar mengingatkan saya dan kita mampu berkata terima kasih tuh Tuhan. Dan nyanyian rohani adalah nyanyian-nyanyian yang sudah dibukukan itu biasanya. Ya, nyanyian rohani itu adalah bukuan, misalnya Kidung Jemaat, NKB, ya, atau yang dipakai oleh Katolik saya lupa namanya itu, ya. Tapi itu semua adalah nyanyian-nyanyian rohani yang sudah dicatat. Sekarang muncul PKJ, lagu-lagu kontemporer, ya kan, dikumpulkan supaya semua bisa gereja menerima, dibuat jadi PKJ. Nah itu luar biasa Bapak Ibu. Sengaja atau tidak sengaja, sebenarnya gereja itu berjalan dengan firman. Makanya perkataan Kristus itu harus tinggal di antara kita. Amin. Ketika sakit hati ada perkataan Kristus enggak yang bisa kita berikan untuk menasihati orang? Ada. Ketika kita dikecewakan ada enggak? Oh ada. Ketika kita enggak mampu, ada enggak perkataan Kristus yang bisa kita pakai untuk menasihati orang, untuk mengajar orang? Ada. Makanya itulah keunikan daripada apa? Daripada firman Tuhan itu. Nah makanya teruslah bersyukur. Bagaimana caranya? Tadi cara yang pertama dikatakan biarkan damai sejahtera Kristus terus berkuasa dalam hati kita. Lalu yang kedua adalah biarkan perkataan Kristus selalu tinggal di antara kita. Dan yang terakhir adalah lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sekali lagi ya, lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ayat 17 artinya apa? Jangan mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Kita perlu melibatkan Kristus di dalam hidup kita. Kalau agama seberang, ini yang disebut dengan bismillah itu. Semua diawali dengan bismillah katanya. Kalau kita dimulai dengan dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat dalam nama ya Tuhan Yesus. Duduk di tempat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Mengerjakan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Nah, segala sesuatu dikatakan ini berkaitan dengan semua aktivitas kita yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan kita harus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini akan menolong kita dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya disembuhkan. Ya kan? Apapun yang kita alami, semuanya perbuatan kan dikatakan perkataan dan perbuatan yang keluar dari dalam mulut kita harus dalam nama Yesus supaya tidak mengecewakan toh. Ya enggak? Kadang-kadang kan canda lebih canda itu bisa melukai hati enggak? Bisa. Tapi kalau kata yang kita keluarkan itu, canda yang kita keluarkan itu dalam nama Tuhan Yesus, itu akan menyentuh hati. Saya pakai contoh. Kakak sepupu dari istri saya, tanggal 30 Desember kita ketemu. Saya duduk di pojok gini. Saya ngamatin dia. Ini Mas ini kenapa sih redup banget nih wajahnya gitu. Redup kayak kusem gitu ya. Padahal Mas semua. Laki-laki pakai Mas juga dia. Mas, semua Mas. Tapi wajahnya nggak seimbang dengan Mas. Ya kan? Lalu saya berdoa, di pojok itu saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan itu kenapa dia? Ada apa dia? Saya samperin dia saudara. Saya bilang sama dia gini, Mas, Bo dihapus tuh. Di handphone itu Bo hapusin, saya bilang. Hapusin apa katanya? Itu tuh. Sehingga yang membuat pikiranmu itu gak benar itu. Gak usah sebut ya, Bapak Ibu Saudara bisa nangkap sendiri maksud saya. Ya kan? Nah, kok kamu tahu toh? Katanya gitu. Wah ini nasihat dari Roh Kudus ini. Ini pendeta yang bilang katanya gitu. Ketika saya beranjak dari kursi itu menuju ke sana, saya berdoa sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya supaya kata-kata ini tidak menyakiti dia. Rupanya tidak menyakiti. Ya, karena kadang-kadang ada kata-kata yang menyakiti. Sekalipun tujuan kita adalah baik, tujuan kita menegur, tujuan kita menasihat, tapi ada orang banyak gak siap.
Tapi ketika itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, itu akan menolong kita untuk membuka mindsetnya dia bisa membuka hatinya, membuka perasaannya. Nah, makanya kalau ini kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan mudah kita untuk mengucap syukur karena Kristus akan hadir dalam semua pekerjaan kita. Yesus perlu nggak dalam kerjaan kita? Perlu, Bapak Ibu. Ya kan? Saudara mau lulus dari mana? Saudara pinternya bagaimana? Kalau nggak dalam nama Tuhan Yesus, pasti serpihan-serpihan persoalan itu akan ada dalam hidup kita. Ketika serpihan-serpihan itu kecil-kecil itu akan jadi besar. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengancam kita, menghalangi karir kita dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus, ada kegagalan, ada serpihan-serpihan. Ketika kita belajar bersyukur, Tuhan, hari ini aku diingati lagi untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih mulia lagi, Bapak Ibu, itu akan menolong kita akan menjadi lebih baik lagi. Makanya itu yang dikatakan, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Makanya doa kita udah benar kan? Tuhan tolong saya, berkati saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus itu nama yang besar itu. Nama yang ajaib, Bapak Ibu. Coba lihat, tadi saya baca, saya diskusi dengan istri saya. Asik juga ya. Karena ketika saya mempersiapkan dalam nama Tuhan Yesus ini kan, firman ini bergema terus dalam hati saya. Lalu tadi pagi saya menyelesaikan pembacaan setahun saya. Saya ketemu dengan kisah para rasul. Ketika Petrus ketemu dengan orang lumpuh di depan bait Allah itu kan, Mas bagi dong, yang seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Mas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Hanya kata-kata itu. Saya menangkap gini. Rupanya semakin banyak kita membicarakan, mengeluarkan kata dalam nama Tuhan Yesus, maka kata-kata itu menjadi kata-kata yang punya power, yang punya kuasa, yang bisa menolong kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi kalau kita nggak pernah pakai, asing, ya kan? Apaan sih rohani banget sih, harus pakai kayak gitu ya? Ya, saudara-saudara, semakin kita sering menggunakannya, maka semakin kita benar-benar akan bertemu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, saya tutup. Ini saya kutip dari sebuah cuplikan. Ya, penutupnya begini. Sukses, sedih, bahagia, sukacita, sehat, sakit akan silih berganti dalam hidup ini. Ketika semuanya itu diizinkan Tuhan, ingat baik-baik. Ketika semua itu diizinkan Tuhan terjadi, belajarlah selalu bersyukur. Sebagai bukti dikatakan bahwa kita menikmati semua pemberian daripada Tuhan. Ini cuplikan penulisnya di bawah itu tulisannya. Itu namanya GWHS. Ya. Itu dari dari inspiratif ya. Saya kutip tulisannya itu. Nah, memang benar. Kalau kita nggak bisa bersyukur Bapak Ibu, nggak bisa menikmati semua pemberian Tuhan. Tapi kalau kita mampu bersyukur, maka tenanglah hidup ini. Damailah hidup ini, bahagialah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, termeterailah dalam hati kami. Biar Roh Kudus menolong kami sepanjang 2024 ini untuk terus bersyukur. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Karena kami tahu kami bisa melakukan semuanya adalah karena Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Latihlah kami Tuhan untuk terus bisa bersyukur di dalam segala hal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan kami pohon kuasa nama Yesus itu mengalir dalam hidup kami supaya kami dimampukan untuk mengucap syukur. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya kembali. Amin. Terima kasih Pastor William Herman. Baik saudara-saudari terkasih, kunci adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur harus jadi gaya hidup kita yang terpancar dari dalam diri kita. Ada 3 cara tadi yang disampaikan oleh Pastor William.